Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga hari ini kita bisa hadir di tempat ini guna kajian Al-Quran. Kita awali dengan kajian lafziyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah An-Nahl di ayat 66 sampai dengan 70. Seperti biasa, sebelum kita membahasnya secara lafziyah, kita baca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah Nuskikum mimma fi butuni min baini fathin wa dammi wadami labanan khaslisan sa'igan lisyaribin wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizun tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibal buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli samaratin fasluki fasluki subula rabbiki zulula yahruju min butuniha syarabun mukhtalifu alwanuh alwanu fihi shifaa'un linnas
fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wallahu khalaqakum thumma yutawaffakum wa minkum may yuraddu wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likala ya'lam Innallaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita pada ayat 66 dari surah An-Nahl. Dimulai dengan wa inna. Wa inna ini adalah penekanan. Lakum, la itu bagi kum kalian. Wa inna lakum fil an'ami, pada binatang ternak. Kata dasarnya itu dari kata nikmah. Nikmat ya. Jadi ini kata dasarnya nikmah. Nah, jadi inilah namanya arti kamus, arti leksikal. Kemudian dalam kalimat itu bisa berubah maknanya. Ya, itu dalam arti tekstual. Kemudian kaitannya dengan lain itulah disebut dengan kontekstual. Jadi di sini fil an'ami itu binatang ternak. Laibratan, sungguh suatu pelajaran. Laibratan itu ibarat, jadi pembelajaran. Ya. Nuskikum ini dikata nun, ini Allah subjek. Jadi kami. Nuskikum, nuski itu dari kata sin kapyah, artinya minum, memberi minum. Jadi kami memberi minum kepadamu kalian mimma dari fi butunihi, dari perutnya, dari perut binatang itu. Nah, ini bahasa Makassar batang perut dari itu batan fi butuni min baini, min dari baini di antara farsi, di antara kotoran, di antara usus itu ya. Wadaming dan darah. Jadi di antara yang kotor itu keluar yang murni. Labanan, itulah susu. Nah, inilah susu khalisan, susu yang bersih, yang suci. Sa'ikan mudah disaribin, mudah untuk diminum, mudah bagi orang. Jadi kata sarabah itu berasal dari bahasa Arab, itu minum. Sarabah ya, sarabah. Ya. Jadi ini nanti di kajian kita akan lihat bagaimana Tuhan mengambil itu di antara kotoran dan darah itu keluar yang murni, tidak bercampur, masya Allah. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya, wa minas samarati, wa min samarati, dari buah-buahan, samarati, wamis samarati, dan dari buahan, nahilin, buah kurma, wal a'nabin, dan anggur. Tattahizuna minhu, tattahizuna, kamu mengambil atau kamu membuat, minhu, darinya, syakaran, minuman memabukkan, ya, wariskan hasana, dan juga
rezeki yang baik. Ya, ini turun justru 10 tahun sebelum turunnya larangan minum khamar. Tapi sudah dikemukakan juga tentang hal ini. Ya. Tapi belum ada larangan, makanya di situ la taqrabus salata antun sukara. Tetapi ada larangan kalau mabuk jangan salat. Kemudian inna, kembali penekanan inna fi zalika, sesungguhnya dalam hal yang demikian la ayatan, tanda-tanda li qaumi, bagi kaum yaqilun, bagi kaum yang berpikir. Nah ini. Jadi kita ditantang oleh Quran untuk berpikir. Wa'auha ini mewahyukan dalam artian mengilhamkan, dalam artian insting. Jadi binatang itu Allah memberikan perintah kepada binatang melalui insting. Wa'auha rabbuka, dan mengilhamkan, mewahyukan Tuhanmu ilan nahli, kepada lebah. Ya. Anit tahizi, hendaklah dia membuat minal jibali, dari gunung-gunung, buyutan, rumah-rumah sarang. Wa minas sajarati, dari pohon. Wa mimma ya'risun, dan dari apa yang dibuat oleh manusia. Jadi ini menggambarkan bahwa memang boleh diternakkan. Ya. Jadi membuat sarang di pohon atau yang dibuat oleh manusia. Itu. Masya Allah. Pada ayat ke-69, summa, kemudian kuli, makanlah, kuli. Jadi kalau kuliner itu berasal dari kata ini, qala. Jadi bukan qa, tapi ka biasa. Ya, kuliah. Jadi makanlah. Ya. Min kulli, dari tiap-tiap samarat, buah-buahan. Jadi memang lebah itu diperintahkan untuk memakan buah-buahan. Ya. Nah, kemudian pasluki, kemudian tempulah, berjalanlah, terbanglah, subulah rabbika, ya, jalan-jalan Tuhanmu, dululan, dengan merendahkan diri. Artinya ini tidak mengganggu. Makanya itu lebah itu kalau dia hinggap itu tidak rusak itu pohon. Ya, itu lebah itu. Jadi merendahkan diri artinya dengan secara sederhana. Yakhruju itu dari kata kharaja, keluar. Huruj ya, kalau ditonton di Jawa tapi itu huruj ya. Yakhruju, keluar, min butuniha, keluar dari perutnya, syarabun, jadi minuman. Jadi keluar dari perut lebah itu minuman, mukhtalifun alwanu, bermacam-macam warnanya. Ya, memang madu itu bermacam-macam, ada agak kuning-kuning, ada yang hitam, madu hitam, ya, ada juga yang putih. Ya, memang bermacam-macam warnanya memang. Fihi, di dalamnya sifaun, jadi obat itu. Jadi sebenarnya itu madu itu obat itu. Ya, sifaun lin nasi, bagi manusia. Innah, sesungguhnya fi zalika, pada yang demikian itu la ayatan, tanda-tanda li qaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Jadi sudah ada kata tantangan untuk menggunakan akal. Tadi itu dikatakan takilun, sekarang tafakkarun, memikirkan. Mirip-mirip artinya. Kalau pakar itu artinya ahli yang selalu menggunakan rasionya. Jadi pakar. Itu dari kata bahasa Arab, pakara. Kemudian pada ayat terakhir yang kita kaji pada malam ini, wallahu, dan Allah khalaqakum, menciptakan kamu, summah, kemudian yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Ya. Jadi setiap yang hidup pasti mati suatu saat, wafatkan kamu. Wa minkum, di antara kalian, may yuraddu, ada yang dikembalikan ila ardalin, pada kondisi lemah, la adil umurih, pada umur dalam kondisi lemah, dikai, sehingga layak lama tidak mengetahui ba'da ilmin, sesudah pernah mengetahuinya, alias pikun. Nah, itu akan sampai kita ke situ. Ada kata minkum, tidak semuanya, di antara, ya.
ilmin syai'an. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun qadir, maha mengetahui dan maha kuasa. Ya, demikian pemaknaan secara lafaziyah. Nanti kita mentadabburi ayat-ayat ini dengan pemaknaan secara lafaziyah dan kita berbagi. Akhirul kalam wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.